Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Carla Tucker. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk minta pimpinan daripada Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih jika pada siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati di dalam belajar kami pada saat ini, sehingga firman Tuhan boleh mengajar dan mengarahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari Kitab Mazmur pasal 32 ayat yang kelima bunyinya seperti demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Carla Tucker, kita pasti tidak akan mengetahui nama itu. Dia bukan seorang yang berkarya bagi banyak orang, bukan seorang yang menghasilkan karya yang luar biasa. Dia adalah seorang perempuan Amerika yang membunuh 2 orang secara kejam dengan menggunakan kampak saat Carla sedang melakukan perampokan. Carla lahir dan bertumbuh di Houston, Texas. Dia anak paling kecil dari 3 orang bersaudara yang semuanya perempuan. Kedua orang tua Carla bercerai, dan akibat dari perceraian kedua orang tuanya itu, Carla mulai merokok pada usia 8 tahun bersama kedua kakak perempuannya. Dan pada usia 12 tahun, Carla mulai menggunakan narkoba dan melakukan seks bebas. Carla berhenti sekolah pada usia 14 tahun dan ikut berpergian dengan ibunya. Pada usia 16 tahun, Carla menikah secara singkat dengan Stephen Griffith. Carla mengalami kehidupan yang sangat kacau yang membawanya melakukan perampokan serta pembunuhan yang sadis. Atas perampokan dan pembunuhan tersebut, Carla ditangkap dan masuk penjara. Di dalam penjara, Carla bertobat dan mengakui semua dosa-dosanya kepada Tuhan dan menjadi seorang Kristen yang penuh dengan semangat. Melihat perubahan dalam diri Carla, banyak orang berharap hukuman Carla dapat diperingan dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Tapi pengadilan menolak semua permohonan keringanan dari hukuman mati Carla tersebut. Dan Carla harus menjalani eksekusi hukuman mati itu pada tahun 1998, 14 tahun setelah vonis hukuman matinya dinyatakan oleh hakim pengadilan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan kita dari segala perbuatan dosa dan salah kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerima pertobatan itu dan Tuhan juga akan mengampuni. Tapi kita ingat bahwa meski perbuatan dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, tetap saja kita harus menghadapi konsekuensi perbuatan dosa atau kesalahan kita tersebut, seperti yang dialami oleh Carla.
dia bertobat, dia menjadi seorang Kristen, tapi dia tetap harus menjalani hukuman matinya tersebut. Atas perbuatan kita berbohong, mencuri, menganiaya orang lain, merusak milik orang lain, melanggar aturan, korupsi, dan masih banyak yang lainnya lagi, kita pastinya harus bertobat dan terus memperbaiki semua kesalahan-kesalahan kita tersebut. Dan ketika Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita itu, pasti kita merasa bahagia, pasti kita merasa sukacita. Tapi ini tidak berarti bahwa kita otomatis bebas dari konsekuensi hukumannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengaku dosa adalah sesuatu hal yang baik, tapi berkata tidak pada perbuatan dosa adalah jauh lebih baik sekali. Mengaku dosa sangat perlu karena kita sangat sering berbuat dosa. Tapi Tuhan sangat ingin kita tidak melakukan dosa sama sekali. Inilah kunci dari firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.